وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya di pagi hari yang penuh berkah ini. Allah himpunkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Juga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang kita tunaikan mendapat ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas seluruh hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan dan kami hormati Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Husna Kompleks CGR 1, para asatiz, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu mari kita buka dengan baca umum kita suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, terkhusus jamaah Masjid Al-Husna. Apabila saat ini ada yang kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan yang sempurna dan menggantinya dengan kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Juga kita doakan mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang menunaikan amanah dan tugas, diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih masih di bab tentang taharah, dan tema pagi hari ini akan kita bahas tentang perbedaan pendapat tentang pembatal wudu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara para ulama ada perbedaan pendapat terkait dengan menyentuh kehormatan kita, ya. Apabila tidak ada pembatas atau sekat, ya. Perbedaan ini dapat kita lihat dari beberapa pandangan para ulama imam madhab. Misalnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam hadits Murrah binti Safwan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya atau kehormatannya, hendaklah ia berwudu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berdasarkan hadits ini, maka siapapun yang menyentuh kemaluannya
tanpa ada sekat atau tanpa ada penghalang di antara tangan dan kemaluannya, maka ini termasuk yang membatalkan wudu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun nanti akan kita dapatkan beberapa pendapat yang lain terkait dengan menyentuh kemaluan ini, seperti halnya dalam madhab Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Malik dan merupakan pendapat beberapa sahabat, disebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu sama sekali. Di antara dalil dan pendapat ini adalah hadis dari Talq bin Ali, di mana ada seorang yang mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Masistu dzakari awir rajulu yamassu dzakarahu fi shalah alaihi al-wudu?" Qala, "La, innama huwa minka." Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang, ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia diharuskan untuk berwudu? Nabi SAW menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian dari dirimu. Nah, jadi ada perbedaan ya dengan dua dalil yang berbeda. Di awal membatalkan dan di yang kedua tidak membatalkan. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu perbedaan ini ya harus kita sikapi dengan bijaksana, ya. Karena ada yang menganggap batal dan ada yang menganggap tidak batal. Kira-kira Bapak menganggap yang batal atau yang enggak batal? Boleh memilih dua-duanya, ya, atau salah satunya. Ya, yang memilih dua-duanya menganggap bahwa ketika menyentuhnya dan mengandung syahwat, sekalipun tidak menyentuh secara langsung, mohon maaf misalnya digoyang-goyang gitu ya, artinya untuk menumbuhkan syahwat, ini sudah termasuk membatalkan. Tapi mungkin menggaruknya tanpa sesuatu hal tujuan untuk yang lainnya, maka dia tidak membatalkan. Itu untuk menggabungkan dua pendapat ini. Ya. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Contoh misalnya ketika dalam kaitannya mandi besar atau katakanlah dalam mandi. Seorang mau mandi besar kan diawali dengan berwudu ya. Sunnahnya berwudu terlebih dahulu. Setelah dibersihkan ya kemaluan kita bersihkan, lalu kemudian kita berwudu. Setelah berwudu kita mandi. Pada saat mandi mungkin kita membilaskan air, menggunakan sabun, lalu tersentuh kehormatan kita. Apakah wudu yang pertama tadi kita sudah lakukan sudah batal? Rasulullah setelah wudu pertama, beliau tidak wudu lagi setelah mandi. Itu artinya tadi bahwa pendapat yang tidak membatalkan wudu ketika menyentuh kemaluan menggambarkan bahwa ini bagian dari anggota tubuh yang tidak mempengaruhi batal atau tidaknya wudu seseorang. Nah, sekalian, jadi ini ketika kita gunakan sebagai dalil dalam kaitannya batal atau tidak batal, maka dua-dua ini bisa kita gunakan. Baik, ibu sekalian, yang berikutnya, yang kedua, yang juga nanti ada perbedaan pendapat, yaitu darah yang mengucur. Ya, mengucur itu maksudnya yang mengalir. Darah yang mengucur membatalkan wudu menurut Imam Abu Hanifah, seperti dalam hadits Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni alaihi salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallamu." Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung atau mimisan, atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan madi, maka hendaklah ia berwudu
lalu meneruskan sisa salatnya, namun selama itu ia tidak berbicara. Ya, jadi dalam hadis ini disebutkan ketika seseorang yang muntah, ya, muntah itu termasuk najis atau kotoran. Ya, muntah itu najis atau bukan? Bukan ya. Nah, muntah itu bukan najis. Ya. Tapi dia bagian daripada qadarah. Di dalam bahasa fikih muntah itu disebutkan sebagai qadarah. Qadarah itu apa? Sesuatu yang kotor. Termasuk juga ingus, ya. Lagi sholat mungkin musim flu itu biasanya keluar. Ya, ingus itu bukan najis, tapi dia qadarah. Ya, qadarah itu sesuatu hal yang dianggap kotor, yang harus dibersihkan, gitu ya. Sehingga kalau kita sholat, misalnya kita sedang flu, boleh kita menyiapkan tisu, ya, menyiapkan tisu untuk mengelapnya atau membersihkannya dari hidung kita. Lalu dibuang kemana, Ustaz? Dikantongin aja dulu, jangan langsung dibuang, ya, dikantongin dulu. Maka itu termasuk hal yang dibolehkan. Jadi ada orang ingusan, daripada dia turun naik terus kan mengganggu. Nah, ambil tisu, disiapkan tisu, lalu diusap, lalu dimasukkan di kantong, kantong sendiri ya, jangan kantong tetangga gitu. Bisa marah ya, dibersihkan lalu masukkan di kantong. Itu sesuatu hal yang dibolehkan, ya, karena dia bukan bagian dari najis, tapi sesuatu hal yang kotor. Ya. Kemudian hadis ini dianggap lemah oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Ya. Kemudian di hadis yang lain, ya, ada pendapat yang lain. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya keluar dahak tidak membatalkan wudu. Karena hadis yang menyebutkan tentang hal itu menurutnya tidak kokoh, juga karena ada hadis Anas radhiyallahu an di mana Nabi bersabda, di mana beliau menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan salat setelahnya tanpa berwudu. Ya, jadi hadis yang pertama dianggap lemah. Ya. Yang hadis yang pertama dianggap lemah, wadha'afahu Imam Ahmad, dilemahkan oleh Imam Ahmad. Sedangkan di hadis Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi di mana menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Kalau berbekam darahnya keluar enggak? Ya, pasti keluar. Namanya kecuali bekam kering ya. Kalau bekam kering kan cuma nyedot anginnya yang ada di dalam tubuh. Tapi ketika berbekam dengan menggunakan alat, entah itu pisau, entah itu mungkin silet atau jarum, sehingga darah itu mengalir dengan keluar. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Pertama, karena selain jumlahnya ya tidak banyak, gitu ya, dalam artian tidak mengalir terus, gitu ya. Begitu diangkat untuk penyedotnya berhenti sudah. Ya, di antara itu. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbekam, lalu kemudian setelah itu beliau sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya. Jadi ada contoh langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya muntah. Ya, tadi disebutkan dalam hadis di awal tentang muntah. Menurut pendapat madhab Hanafi, muntah yang banyak dan menjijikan menyebabkan batal wudu. Ini dalam madhab Hanafi. Seperti disebutkan dalam hadis Ma'dan bin Abi Talha dari Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawadda falyuqitu thawban fi masjidi Dimashq fa daqaltu dhalika lahu fa qala sadaqa an sabaitu lahu wa wudu'ahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah, lalu beliau berwudu. Ia berkata, kemudian aku berjumpa dengan Thauban di masjid Dimashq,
Damaskus, aku telah tanyakan kepadanya tentang ini. Ia menjawab, betul apa yang menuangkan air wudunya. Ya, artinya mengulangi wudunya kalau kemudian muntah. Jadi ada pendapat dari mazhab Hanafi, ketika muntah itu dianggap membatalkan wudu. Berikutnya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa muntah tidak membatalkan wudu karena tidak ada hadis yang menyebutkannya. Hadis Ma'dan di atas dimaknai istihbab atau disunahkan. Jadi pemaknaan hadis tadi tidak menekankan pada perintah wajib, tapi disunahkan. Ya, jadi perintah itu kan ada yang kemudian bermakna wajib atau rukun. Al-amru yadullu ala wujub, perintah yang menunjukkan wajib. Ada juga perintah yang menunjukkan sunnah. Al-amru yadullu lin-nadbi atau lin-nadabi, perintah sunnah. Perintah itu mengandung makna sunnah. Dan banyak di dalam Al-Quran juga perintah tapi maknanya adalah sunnah. Contohnya apa? Salat malam, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ya, perintah itu. Ya, kalau kita lihat redaksi perintah, itu perintah. Wa minal laili fatahajjat, dan sebahagian malam hendaklah kamu melaksanakan tahajud. Tapi kita apakah tiap malam kita tahajud? Mungkin di saat-saat tertentu kita juga tidak melakukan. Ya, berarti kalau wajib hukumnya dosa kita kalau tidak bertahajud. Tapi para ulama sepakat perintah bertahajud itu bagi umat Rasulullah SAW hukumnya sunnah. Maka tidak semua perintah itu maknanya wajib. Ya, bisa jadi perintah itu maknanya sunnah, gitu ya. Juga bisa perintah itu maknanya mubah, boleh. Diperintah tapi maknanya boleh, mubah, tidak wajib. Contohnya apa? Makanan, ya, makan gitu. Makan itu diperintahkan enggak oleh Allah? Kulu washrobu, makan dan minumlah. Itu bentuknya perintah. Tapi maknanya apa? Boleh, mubah atau ibah. Bah, itu sesuatu hal yang dibolehkan. Kalau kita tidak makan boleh tidak? Boleh. Kalau makan boleh. Boleh. Maka itu hukumnya menjadi mubah. Ya, jadi perintah ada yang bermakna wajib atau rukun, ada juga perintah bermakna sunnah, ada juga perintah bermakna boleh. Gitu ya, tergantung nanti redaksi setelah itu, setelah kalimat perintah itu apa. Ya, kalau misalnya perintahnya seperti sholat, aqimis sholat, perintahnya wajib atau sunnah? Wajib, ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib, diperintah oleh Allah dan maknanya adalah wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, seperti itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa muntah tidak membatalkan wudu, ya, karena tidak ada satu hadis yang menyebutkan perintah itu, melainkan bermakna istihbab atau sunnah. Karena sesuatu yang keluar dari rongga mulut kita yang menyebabkan mungkin ada sesuatu hal yang tertinggal daripada kotoran-kotoran itu di mulut, maka dengan berwudu akan menjadi lebih bersih dan lebih nyaman insyaallah. Selanjutnya, menyentuh lawan jenis atau bersalaman, ya. Menurut Imam Syafi'i membatalkan wudu, ya, berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min.
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau toilet atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, ini ayat yang menjadi perbedaan pendapat adalah kalimat aula mastumun nisa, kalimat lamasa. Lamasa ini maknanya memang banyak. Lamasa bersentuhan seperti ini dinamanya lamasa, menyentuh. Ya. Tapi dalam pemahaman ulama yang lain, lamasa itu bahasa kiasan yang bermakna berhubungan badan. Ini lamasa. Ya. Jadi ketika ulama menerjemahkan, menafsirkan kalimat lamasa dengan menyentuh, itu juga benar. Ya. Dan ketika Allah kemudian menggunakan kalimat ini lamasa dalam artian seseorang yang melakukan hubungan badan suami istri, maka itu juga termasuk pemahaman yang benar. Ya, jadi dua-duanya benar. Hanya saja sebagian ulama ketika menyentuh atau bersentuhan tapi tidak dengan sengaja, ya, tidak dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana halnya pendapat Imam Malik. Nah, Imam Malik berpendapat kalau bersentuhan tanpa sengaja, baik salah satunya atau dua-duanya hanya bersenggolan tidak sengaja, maka hukumnya tidak membatalkan wudu. Dan ini banyak digunakan pada saat melaksanakan tawaf. Ya. Pada saat melaksanakan tawaf, kalau kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i, wah, masya Allah, wudu kita agak sulit gitu ya untuk bisa segera menyelesaikan tawafnya. Kenapa? Ada peluang besar sekali bersentuhan. Kalau bersentuhan itu tidak dengan sengaja saja bisa dianggap batal, maka insya Allah tawafnya bisa berulang-ulang wudunya. Ya, maka banyak di antara pendapat ulama boleh seseorang mengambil pandangan madhab yang lain dalam rangka mengambil rukhsah untuk melakukan sesuatu hal yang memang menyulitkan. Kenapa? Dalam hadis disebutkan ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Ya, jangan dipersulit. Yang penting ada dalil yang bisa ditujukan untuk menjadikan dasar dalam ibadah atau dalam sesuatu hal yang dilakukan. Maka bersentuhan kulit dalam madhab Syafi'i tanpa sengaja, bahkan termasuk dengan suami dan istri. Betul ya? Suami dan istri bersentuhan kulit batal tak? Ya? Dalam madhab Syafi'i batal. Dalam madhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki, perempuan, suami istri batal. Itu. Tapi dalam madhab yang lain tidak batal. Ya. Bahkan istri orang pun tidak menyebabkan batal. Yang penting tidak ada unsur sengaja. Nah, kalau ada unsur sengaja, ambil nyolek, batal itu. Karena ada unsur kesengajaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan menyentuh lawan jenis atau ketika bersalaman. Nah, penekanan pada saat bersalaman lawan jenis yang bukan muhrim, tentu ini para ulama sepakat. Ya, bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, bahkan ada hadis yang sangat keras sekali, ya, memegang bara api. Ya, memegang bara api itu jauh lebih baik daripada bersalaman dengan orang yang bukan muhrimnya. Memegang api, bara api panas kan, tapi itu masih jauh lebih baik daripada dia menyentuh, ya, bersalaman dengan wanita yang bukan muhrimnya. Jadi yang sering terjadi kalau lebaran ya. Nah, kalau lebaran udah ya, pokoknya tangannya tidak ada aja. Kita kadang-kadang sulit membedakan ini lagi silaturahim gitu ya, lagi komplek kumpul semua warga.
salamannya di dada aja. Walaupun di komentari ada ulama dari mana, dari Cina. Kalau begini itu cara nyembahnya orang Buddha. Gimana cara yang terbaik? Kata beliau, tangan di dada seperti ini. Jadi tidak menjulurkan tangan seperti ini, ya, tapi memegang dada. Bahwa Anda sudah saya maafkan. Ya, biasanya maaf itu kan di sini kan. Anda sudah saya maafkan tanpa bersentuhan, gitu ya. Ya kan sebenarnya bersalaman itu tadi dalam rangka menggugurkan ya dosa-dosa keduanya. Ya, sebab kata Nabi bersalaman selama orang itu masih berjabat tangan, ini laki-laki dengan laki-laki ya. Ya, selama berjabat tangan, selama itu juga malaikat mendoakan dan dosanya berguguran. Makanya biasanya dalam masyarakat Arab ya, bersalaman itu masya Allah lama sekali, gitu ya. Itu mengambil barokahnya dari situ. Kenapa? Setiap bersalaman dosa itu berguguran, masya Allah. Ya, tapi laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan sesama perempuan. Baik, yang sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Namun tidak membatalkan menurut jumhur ulama. Ya, salah satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada gamazani faqabattu rijli fa idza qama basattuhuma." Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Aku sedang tidur di depan Rasulullah SAW dan kakiku berada pada arah kiblatnya. Bila Rasulullah SAW sujud, beliau sentuh kakiku sehingga aku tarik kedua kakiku. Jika beliau bangkit atau berdiri kembali aku luruskan kakiku." Jadi pertama ini menggambarkan masya Allah ya kesederhanaan Rasulullah SAW. Ya, boleh saja kan rumah beliau diluasin itu 1000 meter gitu kan. Tapi subhanallah menjadi pelajaran buat kita sampai ruang tidurnya digunakan oleh Rasulullah untuk sholat. Juga Ummul Mukminin tidur di situ, ya, tempat sujudnya ada kaki Ummul Mukminin. Masya Allah, ya. Dengan begitu menjadi qudwah hasanah buat kita, ya. Dengan membandingkan bagaimana Rasulullah SAW mensikapi terhadap dunia, maka sebenarnya kita jauh lebih banyak fasilitas kita, banyak sekali apa yang kita miliki dibandingkan Rasulullah SAW dalam urusan-urusan dunia. Tapi beliau tidak menjadikan itu halangan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita ambil ukurannya. Kaitan dengan ini, ketika Rasul sedang sholat memindahkan kaki kan bersentuhan langsung, ya, memegang kaki Ummul Mukminin Aisyah. Tapi Rasulullah dalam kondisi sholat, menandakan bahwa menyentuh kulit perempuan bersentuhan, bahkan dengan sengaja memegangnya, tapi bukan karena syahwat, maka itu tidak membatalkan. Nah, ini pendapat jumhur. Ya, sehingga menyentuh kulit perempuan, bahkan dalam hadis yang lain, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nanti di hadis ini yang berikutnya ini beliau ya sering memeluk istrinya, mencium Siti Aisyah, ya. Juga ini dalam hadis, wa anha annahu qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Dari Ummul Mukminin radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudu lagi. Ya, nah ini kalau menciumnya tanpa syahwat, pendapat ulama tidak membatalkan wudu. Ya, jadi boleh mau ke masjid salaman dulu. Cuma kalau kita kadang-kadang takut ya salaman dulu, nanti aja pulang ya salaman. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari hadis ini menggambarkan bahwa tadi menyentuh kulit perempuan istri kita, bahkan memeluknya, menciumnya, Rasul menggambarkan tidak berwudu kembali. Hanya persoalannya kalau kita memeluk dan seterusnya, syahwat kita terpancing apa enggak? Nah, kalau Rasulullah enggak, gitu. Di situ masalah. Kalau takut terpancing jangan dulu.
Baik, berikutnya tertawa terbahak-bahak. Menurut pandangan mazhab Hanafi membatalkan wudu. Jadi menurut Imam Hanafi bahwa tertawa terbahak-bahak termasuk yang membatalkan wudu. Berdasarkan hadis, anna a'ma tazadda fi bi'rin fadhahika an-nasu khalfun rajuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhahika ay yu'ida al-wudu'a was-shalah. Bahwasanya ada seorang yang buta terjatuh ke dalam sumur. Kemudian apa? Lantas tertawalah orang-orang yang ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menyuruh siapa saja yang tertawa agar mengulangi salat dan wudunya. Para ulama memaknai ini perintahnya berwudu itu bukan karena tertawa oleh sebagian ulama, sehingga oleh sebagian ulama tertawa tidak membatalkan wudu. Kalau salat iya, tapi kalau wudu tidak batal, kalaupun tertawa. Tapi maksud Rasulullah adalah tidak boleh seseorang menertawakan orang lain yang kena musibah. Orang jatuh di sumur ditertawakan. Sebagaimana halnya dalam satu peristiwa Rasulullah dijamu oleh sahabatnya, dihidangkan makanan berupa daging unta. Semua sahabat makan semuanya. Pada saat selesai makan, terdengar apa? Masuk waktu salat Isya. Maka Rasulullah perintahkan ada. Tapi di antara itu tercium aroma buang angin. Tapi wallahu alam, siapa yang buang angin enggak ketahuan. Biasa kalau tidak terdengar suaranya itu bikin heboh memang. Tercium aromanya saja. Siapa? Kamu ya, kamu. Satu dengan yang lain saling tunjuk-tunjukkan. Kamu yang ini bau sekali misalnya. Wah, kata sahabat ada yang nyeletuk. Kita lihat saja. Siapa yang wudu, dialah yang batal. Dialah yang buang kentut tadi. Kita lihat siapa yang wudu, dialah yang tadi kentut itu. Rasul mendengar ucapan sahabat ini dengan mengatakan, siapa yang tadi makan daging unta, maka semuanya berwudu kembali. Oh, akhirnya sahabat sudah makan daging unta semua ya? Oh, akhirnya wudu semua. Ketahuan nggak jadi siapa yang buang? Ini melahirkan hukum dalam perintah berwudu. Satu, ada yang mengatakan bahwa siapapun yang makan daging unta, dia wajib berwudu lagi kalau mau sholat. Yang kedua, sebagian ulama menunjukkan Rasulullah ingin menutupi aib sahabat. Jadi peristiwa diperintahkan berwudu bukan karena tadi seorang buang angin itu kemudian dia harus berwudu karena makan daging unta. Jadi ilat hukumnya karena Rasul ingin menutup aib sahabatnya. Jadi perintah berwudu itu supaya sahabat yang buang angin tadi tidak menjadi malu, aibnya terbongkar. Oh, kalau cuma dia sendiri yang berwudu, ketahuan ini tadi orangnya nggak ngaku lagi, pasti akan jadi apa istilahnya? Gunjingan perbincangan yang kurang baik. Maka Rasulullah SAW dengan cerdasnya mengatakan siapa yang makan daging unta semuanya wajib berwudu. Dengan itu kemudian tertutuplah aib orang yang buang angin tadi. Kalau saya di pesantren lagi belajar asik tiba-tiba tercium gitu, saking pada soleh kali, udah kita hirup bareng-bareng biar cepat habis. Itu guyonan anak santri. Baik, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut jumhur ulama, tertawa terbahak-bahak membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudu. Ad-dhahiku yunqidus shalah wa la yunqidul wudu. Tertawa itu membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal-hal yang seperti ini bukan berarti seseorang dengan mudahnya untuk yang menertawakan dan lain sebagainya
Tapi yang harus kita ambil hikmahnya bahwa di dalam Islam setiap apapun yang kita lakukan di sana bisa melahirkan atau mengandung implikasi hukum. Ya. Makanya di dalam Islam itu kan bertutur kata apa saja ya harus disesuaikan dengan syariat sehingga tidak kemudian entah itu merusak sholat, entah itu merusak wudu, sehingga dalam kehidupan kita insya Allah akan terus jauh lebih baik. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kapan wajib atau sunnahnya berwudu? Ya. Berwudu untuk sholat. Untuk sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, meskipun salat jenazah, karena firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat ini perintah untuk melakukan wudu untuk melaksanakan salat. Ketika kita hendak salat maka berwudu. Salatnya salat apa? Salat fardu, salat sunnah, bahkan juga termasuk salat jenazah. Jadi wudu ini secara khusus untuk seseorang yang hendak melaksanakan salat hukumnya fardu, ya, kecuali memang ada udzur, ya tidak boleh terkena air, maka dibolehkan dengan bertayamum. Bahkan bertayamum itu juga dibolehkan untuk mandi janabah. Gimana caranya? Guling-guling di pasir. Wah, ini jawaban. Ternyata ini ada jawabannya di zaman Rasul. Apa namanya peristiwa ini? Jadi ada sahabat, beliau mimpi basah, ya. Ketika pagi nggak ada air, ya. Beliau lapor kepada Rasulullah. Ya, akhirnya sebelum dia sholat, dia guling-guling dulu di pasir. Jadi, kayak ayam dimandi dengan pasir. Cuma alhamdulillah nggak kumur-kumur aja gitu. Namanya pasir kan. Akhirnya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya junub, ya mandi basah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dan Nabi tayamum. Saya tayamumnya tadi mandi guling-guling di pasir. Subhanallah, Nabi tersenyum gitu ya ketika mendengarkan jawaban sahabat yang mandi janabah dengan pasir, guling-guling di pasir. Gitu ya. Padahal cukup dengan tayamum. Jadi nggak harus seluruh tubuh, nggak harus seluruh badan, ya diusapin pasir gitu ya. Nah, jadi cemong semua. Jadi cukup dengan anggota tubuh bagian wajah dan kedua tangan seseorang bertayamum maka sudah sah sebagai pengganti pengganti mandi besar. Jika memang dalam kondisi udzur atau dalam kondisi darurat sudah masuk waktu tapi tidak mendapatkan air. Salah satu syarat seorang boleh bertayamum adalah sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tayamum belum boleh. Ya, siapa tahu begitu menjelang sholat, menjelang adzan ketemu air. Nah, maka begitu ketemu air, tayamum menjadi batal. Ya, jadi harus menunggu masuk waktu sholat terlebih dahulu. Jamaah sekalian, selanjutnya yaitu berwudu untuk tawaf. Tawaf di Ka'bah karena hadis mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, at-tawafu bil baiti salatun illa anallaha abaha fihi al-kalam. Tawaf di Baitullah adalah salat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara di saat tawaf. Jadi pada saat tawaf wajib seseorang dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan berwudu. Dan jika dia batal maka wajib dia mengulangi wudunya dan melanjutkan hitungan tawafnya. Misalnya 3 putaran, mau masuk hitungan keempat batal, maka dia berwudu dulu. Ya, begitu berwudu lanjutkan lagi masuk ke hitungan keempat. Jadi tidak diulangi dari hitungan pertama. Jadi hitungan yang keempat, karena tadi batalnya setelah hitungan ketiga selesai akan masuk ke hitungan keempat dia batal. Maka setelah berwudu
dia lanjutkan untuk tawaf hitungan keempatnya. Itu ya. Jadi kalau tawaf sama seperti orang sedang sholat. Hanya saja kalau dalam tawaf masih dibolehkan berbicara. Tentu bicaranya yang baik, yang bermanfaat, sesuatu hal yang memang dibutuhkan untuk berbicara. Ya, tapi kalau tidak, tentu harus lebih banyak berdoa. Ya, harus lebih banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doanya. Sekalipun doa tawaf itu yang betul-betul ada dalil yang kuatnya adalah dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling disunahkan pada saat kita sedang melaksanakan tawaf. Tapi selanjutnya mulai dari Hajar Aswad, setelah mengangkat tangan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus membaca doa-doa yang lain itu sifatnya bebas. Artinya tidak dikhususkan baca doanya. Boleh baca istighfar, boleh baca tasbih, boleh membaca Al-Quran, mungkin hafal beberapa surat di dalam Al-Quran, maka boleh dibaca, ya. Sehingga seseorang ketika bertawaf tidak harus dengan doa-doa khusus dari mulai Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Tapi begitu masuk rukun Yamani, maka kita membaca doa sapu jagat, ya, yang biasa disebut dengan doa sapu jagat. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya berwudu untuk menyentuh mushaf. Menurut jumhur ulama, menyentuh mushaf mewajibkan berwudu berdasarkan hadis Nabi SAW an Abdullah bin Abi Bakar rahimahullahu anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar ibn Haram ibn Hazm alla yamassal Qur'an illa tahirun. Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm tertulis, janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, kalimat suci di sini juga para ulama berbeda pendapat. Orang yang suci itu berarti dia yang sudah beragama Islam, sudah sebagai seorang mukmin, itu orang yang suci. Tapi ketika dia masih di luar Islam, itulah yang dimaksud najis. Contohnya ketika Sayyidina Umar akan mengambil mushaf yang ada di tangan adiknya Fatimah saat Umar bin Khattab mendapati bahwa adiknya Fatimah sudah masuk Islam. Ketika hendak diambil oleh Fatimah dikatakan engkau masih najis. Jadi ada ulama yang mengatakan makna dari la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh Al-Quran itu kecuali oleh orang-orang yang suci, yaitu suci secara akidah. Ya, sehingga ketika memegang mushaf Al-Quran oleh sebagian ulama boleh sekalipun tidak berwudu. Tapi menurut jumhur ulama, menyentuh Al-Quran harus atau wajib berwudu terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut Ibnu Abbas juga Hamad Az-Zahiriyah yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf boleh dilakukan oleh orang yang belum berwudu jika telah bersih dari hadas besar. Sedangkan membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf semuanya sepakat memperbolehkan. Misalnya dia memurojaah hafalan Qur'annya yang sudah hafal, misalnya sekian surat diulang di murojaah tanpa menyentuh Al-Quran, boleh dia membaca Al-Quran. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sunnah berwudu ketika zikrullah berdasarkan hadis Rasulullah SAW anil muhajir ibni
Kunfudin annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta tawadda thumma i'tadara ilaihi faqala inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Dari Al-Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang buang air kecil. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, namun beliau tidak menjawab. Ya, tidak menjawab salamnya sehingga beliau berwudu. Lalu beliau mengemukakan alasan kepadanya seraya bersabda, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla melainkan dalam keadaan suci. Ya, jadi berzikir sangat-sangat diperintahkan dalam keadaan suci. Ya, walaupun nanti pendapat sebagian ulama boleh saja berzikir mengingat Allah tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi ketika berzikir sudah dalam keadaan berwudu itu tentu jauh lebih utama dibandingkan daripada tidak berwudu. Ya. Berikutnya sunnah berwudu ketika hendak tidur. Ya. Ketika hendak tidur dalam sebuah hadis sebutkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' ala shiqqika al-ayman." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak salat. Kemudian berbaringlah miring ke arah kanan. Ya, jadi termasuk amalan sunnah ketika kita hendak tidur berwudu terlebih dahulu. Ini menjadi amalan sunnah. Jadi sebelum tidur berwudu, berzikir ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sunnah berwudu bagi orang yang junub yang hendak makan, minum, mengulangi jima atau tidur. Ya. Juga disunahkan pula ketika memulai mandi seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi amalan ketika berwudu ketika seseorang hendak makan dan minum sedangkan dia dalam keadaan junub, dia disunahkan berwudu terlebih dahulu. Ya, kita lihat dalam beberapa hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaqula aw yashraba aw yanama wa huwa junubun yaghsilu yadayhi thumma yaqulu wa yashrabu. Rawahu Ahmad wa Nasai. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak makan, minum atau tidur sedang beliau junub, beliau membasuh kedua tangannya, sesudah itu beliau makan dan minum. Dan membasuh kedua tangannya ini mengisyaratkan Nabi berwudu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Rasul bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, ya, kemudian berniat mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudu. Nah, hadis yang ketiga, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur sedang beliau junub, beliau membasuh kehormatannya dan berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Nah, ini termasuk amalan sunnah. Yang berikut, memperbaharui wudu setiap akan sholat atau biasa disebut dengan tajdidul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli shalah bi wudu'in wa ma'a kulli